di Banten dan seterusnya sampai 34 provinsi di Sumatera Utara. Jadi 732.537 ini Ibu dan Bapak, mereka nanti akan bisa melihat notifikasi di SIM PKB-nya bahwa mereka adalah kandidat calon peserta PPG dalam jabatan ini yang akan dimulai dengan mengikuti seleksi administrasi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat status kepegawaiannya, tapi ini bukan berarti semuanya nanti ini ya Ibu dan Bapak, bahwa dari 737.537, kalau kita lihat berdasarkan status kepegawaiannya, maka ada sebanyak 183.905 mereka yang berstatus PNS atau CPNS, berstatus P3K ada 166.350, berstatus guru tetap yayasan sebanyak 191.109, kemudian honor daerah tingkat 1 58.359 dan honor daerah tingkat 2 sebanyak 132.814.000. Jadi ini gambaran kalau kita urai lagi secara detail, kita lihat status kepegawaian mereka hasil cut off 30 Januari 2022 dari total 732.537 ini Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, jadwal seleksi administrasi sebetulnya sesuai yang ada di surat lampiran Ibu dan Bapak, itu sejatinya akan mulai dirilis ya hari ini. Namun karena ada hasil analisis ya untuk atau terkait dengan linearitas Ibu dan Bapak, maka terkait dengan pembukaan pendaftaran ini kami tunda 2 kali 24 jam. Mudah-mudahan sebelum 2 kali 24 jam setelah linearitas itu selesai, kami akan memberitahukan kepada Ibu dan Bapak semuanya dan juga kepada semua guru-guru untuk bisa nanti mulai melakukan pendaftaran. Sehingga ada sedikit hasil dari analisis terkait dengan linearitas dan kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikannya lagi di sistem di SIM PKB-nya Ibu dan Bapak. Jadi pendaftaran ini akan mundur 2 hari ya, dan kemudian tentu saja mudah-mudahan kalau nggak sampai 2 hari, nah mudah-mudahan kita masih tetap sesuai timeline ini bahwa di akhir bulan Februari itu sudah mendapatkan hasil verbal yang dilakukan oleh semua teman-teman LPMP sebagai petugas verbal untuk nanti bisa mendapatkan hasil atau notifikasi itu disetujui atau ditolak permanen dan nanti tanggal 4 Februari baru dilakukan pengumuman hasil seleksinya. Bagaimana dengan seleksi akademiknya? Seleksi akademiknya akan kita umumkan kemudian Ibu dan Bapak karena ini sedang berproses terkait dengan meningkatnya lagi gelombang ketiga COVID ini, sehingga tentu saja kami semuanya kebijakan pimpinan akan meletakkan keselamatan, kesehatan bagi calon peserta itu adalah yang utama. Bisa jadi nanti kita akan menggunakan skema seleksi berbasis daring domisili. Artinya akan dibuat suatu skema semua guru-guru itu bisa melakukannya dari rumah. Seperti halnya kemarin kita sudah melakukan uji pengetahuan pada UKM PPG di tahun 2021 ini melalui daring domisili. Nah, jadi Ibu dan Bapak diharapkan nanti pada rentang waktu proses pendaftaran
dan pengunggahan berkas. Nanti perbaikan-perbaikan itu yang dinotifikasi oleh petugas verbal dari teman-teman di LPMP ini bisa segera dipenuhi oleh guru-guru dalam pemenuhan seluruh syarat dari persyaratan administrasi seleksi calon peserta PPG dalam jabatan ini. Jadi yang jelas nanti di masing-masing akun SIM PKB guru ya yang sejatinya dimulai tanggal 10 ini akan bergeser ke 2 hari mendatang. Di sana nanti semua guru yang akan diundang untuk mendapatkan notifikasi sebagai calon peserta dari PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Lanjut. Nah, sebagai persiapan Ibu dan Bapak sebetulnya sudah ada di lampiran ya di surat edaran yang kami kirimkan. Jadi untuk pendaftaran ini bahwa peserta PPG dalam jabatan itu seluruhnya mereka-mereka yang sudah melakukan pemutakhiran di data pokok pendidikan atau Dapodik yang berakhir pada tanggal 30 Januari 2022. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu berdasarkan cut-off di tanggal 30 Januari 2022. Tahun 2022 ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak PLT Direktur PPG, ada 2 kriteria atau kategori. Yang pertama adalah seluruh guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Kemudian yang kedua adalah guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, pada tahun 2022 ini, Ibu dan Bapak, dibuka juga pendaftaran untuk juga mengikuti seleksi administrasi adalah bagi mereka guru-guru yang pernah mengikuti PLPG tetapi UTN-nya belum sebanyak 4 kali. Mereka baru mengikuti UTN 1, 2, maksimal sampai 3 kali. Nah, sehingga mereka pun diberi kesempatan untuk mengikuti pendaftaran dan untuk mengikuti seleksi administrasi di program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 ini. Seluruh peserta ini wajib melakukan pendaftarannya melalui laman resmi PPG dari Kemdikbud Ibu dan Bapak ya, dan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, nanti verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Jadi yang perlu saya tekankan untuk pendidikan profesi guru, linearitas untuk sertifikat pendidik profesional ini adalah bagaimana melihat kualifikasi S1 D4 yang dimiliki guru dengan bidang studi PPG yang dipilih. Jadi bukan menyamakan dengan apa yang sedang dilakukan oleh guru dalam mengampu ataupun melaksanakan tugasnya di kelasnya masing-masing atau di satuan pendidikannya masing-masing. Lanjut. Nah, persyaratan yang lainnya tentu saja karena ini ada di lingkungan Kemdikbudristek, Ibu dan Bapak, adalah guru-guru yang ada di lingkungan Kemdikbudristek dan belum pernah sama sekali mengikuti program sertifikasi guru. Karena kami masih punya 1,1 juta guru yang belum bersertifikat pendidik, belum mengikuti sama sekali program sertifikasi guru ini, dan alhamdulillah hasil dari pemutakhiran data tadi ada 737 ribu guru ya yang sudah menjadikan kandidat dari PPG nanti ya, peserta PPG di 2022. Kemudian terdaftar pada data Dapodik, Ibu dan Bapak, memiliki NUPTK
diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Ini untuk 2 kategori tadi ya Ibu dan Bapak, ada yang memiliki diangkat menjadi guru sampai 31 Desember 2015 dan ada yang TMT-nya 1 Januari 2019 sampai 2016 sampai 2019. Memiliki kualifikasi akademik S1 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Dan kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, ini untuk menentukan apakah yang bersangkutan juga masih aktif mengajar, memiliki sanmitngal, walaupun mereka mempunyai SK awal tugas mengajarnya mungkin jauh tahun-tahun sebelumnya. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun, Ibu dan Bapak, ini hal yang baru dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya 57 tahun, maka pada tahun ini kesempatan itu diberikan kepada semua guru-guru yang belum berserdik, minimal setinggi-tingginya usianya 58 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, poin berikutnya tentu saja sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa, dan berkelakuan baik Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, persyaratan administrasi yang lainnya Ibu dan Bapak, ini sudah seperti biasanya bahwa seluruh dokumen nanti harus dipindai atau di-scan ya untuk kemudian diunggah Ibu dan Bapak. Jadi bagaimana terkait dengan ijazahnya Ibu dan Bapak, kalau ada yang asli langsung di-scan, tapi kalau ada yang fotokopi ya, kemudian itu juga bisa diunggah, di-scan, dan khususnya untuk mereka-mereka yang memiliki S1 pendidikan dari luar negeri, mereka wajib melampirkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Dikti. Nah, kemudian juga terkait SK pengangkatan pertama sebagai guru Ibu dan Bapak yang dilegalisir di Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, kemudian mengunggah juga ya memindai SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS atau SK 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021 dan 2022 bagi guru non PNS. Nah, SK-SK tersebut memang wajib dilegalisir ya untuk yang PNS dilegalisir bisa di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD, kemudian juga yang ditugaskan sebagai guru pemerintah daerah, ya itu juga dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD sesuai dengan kewenangan. Dan juga kalau yang honorer di sekolah swasta atau guru tetap yayasan, maka harus dilegalisir oleh ketua yayasan, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian hasil dari pemindaian ini Ibu dan Bapak juga mengunggah terkait dengan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan tahun 2021 dan 2022. Terakhir, Ibu dan Bapak, yang harus dipindai juga untuk diunggah adalah fakta integritas yang harus diisi oleh guru. Formatnya itu nanti ada ya di laman, dan kemudian harus ditandatangani di atas meterai 10.000. Ini diharapkan bahwa guru-guru nanti yang sudah lulus seleksi administrasi, lanjut akademik, lulus, dan kemudian menempuh PPG dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Kemendikbudristek, itu tidak berhenti di tengah jalan, betul-betul fokus, komitmen untuk menyelesaikannya sampai tuntas Ibu dan Bapak. Makanya diperlukan fakta integritas. Lanjut. Nah, kalau tata cara pendaftarannya Ibu dan Bapak nanti seperti apa teknisnya, itu nanti ada dari Mas Fajar, tim SIM PKB, Ibu dan Bapak, yang nanti akan juga presentasi pada kesempatan yang baik ini seperti apa semua
yang akan dikerjakan oleh guru ya terkait dengan pengunggahan kepada sistem atau aplikasinya, dan bagaimana juga nanti teman-teman LPMP yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi itu nanti juga bisa mendapatkan hasil terkait dengan pernyataan entah itu disetujui, ditolak permanen maupun ditolak perbaikan gitu. Jadi nanti dengan Mas Fajar silahkan Ibu dan Bapak nanti sama-sama kita bisa mendapatkan informasi seperti apa di SIM PKB itu, di aplikasi atau sistem dari pendaftaran seleksi administrasi ini bisa berjalan dan prosesnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini kalau terkait dengan SOP atau prosedur operasional bakunya, Ibu dan Bapak, ini adalah sama ya, terkait yang tadi sudah disampaikan di depan Ibu dan Bapak, dan seluruhnya Ibu dan Bapak bisa melihatnya melalui laman dari ppg.kemdikbud.go.id. Dan Bapak. Lanjut. Nah, kemudian ini terkait dengan linearitas Ibu dan Bapak, terkait dengan pilihan bidang studi. Saya ingin menekankan lagi bahwa basisnya adalah pemilihan bidang studi PPG itu harus linier dengan kualifikasi atau ijazah S1 D4 yang dimiliki. Bukan menyesuaikan seorang guru itu sekarang sedang mengampu mata pelajaran apa. Nah, jadi ini ada contohnya Ibu dan Bapak. Kalau dia guru memiliki S1 sejarah atau sosiologi, antropologi, mengajar sejarah, sosiologi, antropologi di SMA atau IPS di SMP, maka dia bisa memilih bidang studi PPG-nya itu untuk sejarah, sosiologi, dan antropologi. Nah, berikutnya banyak yang dipertanyakan adalah terkait dengan guru prakarya. Nah, bidang studi PPG itu tidak ada prakarya. Bidang studinya tidak ada bidang studi prakarya. Nah, sehingga guru prakarya itu dapat memilih bidang studi di PPG yang linear sesuai dengan ijazah atau kualifikasi S1 atau D4 masing-masing guru tersebut. Ya. Nah, nanti terkait dengan mapel prakarya yang sehari-hari dilakukan atau diampu oleh guru tersebut, itu akan diakomodir pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi linearitas serdiknya itu sudah ada pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Misalnya contohnya saja di sini kalau ada sehari-hari guru yang berijazah atau memiliki S1-nya fisika, tetapi dia sehari-harinya mengampu prakarya mapelnya, maka untuk linearitas mengikuti PPG dia tetap bisa, tetapi tidak mengambil bidang studi prakarya, memang tidak ada, tetapi PPG-nya memilihnya adalah PPG fisika, Ibu dan Bapak. Nah, begitu juga dengan guru TIK, informatika di SMP dan SMA dapat memilih bidang studi PPG Teknik Komputer dan Informatika pada jenjang SMK. Lanjut. Nah, ini tabel linearitas Ibu dan Bapak, linearitas PPG dalam jabatan tahun 2022 ya, yang nanti ini sebagai contoh tadi ya Ibu dan Bapak untuk sosiologi, antropologi, dan kemudian sejarah. Nanti ini juga Ibu dan Bapak bisa lihat, dan mohon waktunya sampai 2 hari ke depan karena ada sedikit tambahan ataupun perbaikan hasil dari analisis dari tim linearitas ya, untuk terkait dengan linearitas yang bisa diambil oleh guru-guru ya yang memiliki kualifikasi S1 D4 ini dengan bidang studi yang ada di PPG tahun 2022 ini. Lanjut.
Nah, ini kalau kita sandingkan Ibu dan Bapak dengan linearitas berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi ini untuk terkait mapel prakarya ya Ibu dan Bapak ya. Sehingga dari prakarya ini ya bisa diambil oleh mereka guru-guru yang memiliki latar belakang dari IPA ya, dan kemudian di dalamnya juga ada fisika ataupun juga dari yang TIK. Sehingga tetapi pada saat yang mengambil PPG dia harus sesuai dengan ijazahnya itu Ibu dan Bapak. Jadi bisa dari fisika, kimia, biologi kalau memang dia mengampu prakarya gitu. Tetapi untuk linearitas PPG dia harus mengambil PPG-nya adalah fisika, biologi, kimia segala macam itu. Nanti Ibu dan Bapak bisa mencermati lagi terkait dengan yang di Permendikbud 16 tahun 2019. Demikian informasi dari kami Ibu dan Bapak, karena sebetulnya yang